Hai lovers of God, shalom, shalom, sukacita berlimpah-limpah, damai sejahtera Tuhan Yesus berlimpah-limpah atas lovers of God sekalian. Nah, senang rasanya setiap hari Senin kita boleh bertemu, karena dalam setiap hari Senin, setiap minggunya akan ada pembahasan yang baru, ada topik-topik yang baru untuk sama-sama kita renungkan. Jadi bagi lovers of God yang belum subscribe, mari silakan subscribe, nyalakan loncengnya, muncul notifikasi setiap kali saya upload video-video renungan yang baru. Kisah Emmaus itu biasanya kita akan temukan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 32. Cukup panjang. Jadi yuk mari tidak berlama-lama, saya akan coba bacakan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka itu. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, bahasa sekarangnya manyun, ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia
menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kisah ini biasanya dibacakan untuk khotbah-khotbah Paskah. Tetapi biarlah malam ini kita merenungkannya tentang Emmaus ini. Coba renungkan kenapa Yesus sampai mau menampakkan diri di jalan Emmaus. Satu hal yang kita perlu ingat bahwa tidak ada satupun karya Tuhan Yesus yang sekedar iseng. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Setuju ya? Yang pertama kita akan lihat ada apa dengan Emmaus. Nah, Emmaus, kata Emmaus itu punya arti sumber air panas. Kenapa? Karena di kota Emmaus, di kampung Emmaus, kenapa menggunakan kampung? Karena kecil banget, kota kecil banget. Ya, itu punya sumber mata air panas. Nah, jaraknya tidak terlalu jauh dari Yerusalem, kurang lebih 7 mil, yaitu kurang lebih sekitar 11 sampai 12 km, kurang lebih antara Jakarta, Bekasi lah. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kedua murid Yesus perginya ke Emmaus, bukan ke yang lain? Emmaus itu sumber air panas. Ada beberapa tafsiran. Yang pertama, karena Emmaus ini sumber air panas, makanya mereka menghibur diri. Karena biasa orang-orang untuk pergi ke Emmaus itu untuk berendam. Karena dia punya sumber air panas. Ya, jadi untuk menghibur diri. Tapi tafsiran yang kedua, Emmaus, kenapa mereka pergi ke Emmaus? Karena mereka pulang kampung, mereka kembali ke habitat lamanya. Ketika Petrus melihat Yesus disalibkan, Petrus dan teman-temannya ngapain? Kembali ke habitatnya sebagai nelayan. Makanya Petrus mengajak teman-temannya, yuk, aku mau menangkap ikan. Nah, untuk Kleopas dan temannya yang tanda kutip ini anonim, ya, ini ke habitatnya yang lama, yaitu Emmaus. Nah, kenapa? Apa latar belakang kenapa Kleopas dan temannya ini ke Emmaus? Latar belakangnya adalah karena mereka kecewa. Dari mana kita tahu mereka itu kecewa? Ayat 18 sampai 24 tadi berkata. Yuk kita lihat kembali ayatnya. Orang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Perhatikan ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan mereka tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berkata bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia telah hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi apa yang melatar belakangi Kleopas dan temannya itu pergi meninggalkan Emmaus, meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus? Karena mereka kecewa. Karena apa yang menjadi pengharapan dia, apa yang menjadi idola dia, itu gagal total istilahnya.
apa yang menjadi pengharapan mereka itu tidak terjadi, dan mereka merasa runtuh semua pengharapan mereka, planning mereka. Mereka terlalu berharap akan Yesus berbuat seperti yang mereka harapkan. Ternyata tidak terjadi, bahkan Yesus disalibkan dan mati. Nah, perhatikan baik-baik. Mereka meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Ya. Bicara kecewa, saya percaya setiap kita pernah mengalami kekecewaan. Setuju ya? Karena tidak ada satupun manusia yang tidak pernah mengalami kecewa. Tapi ini yang Tuhan mau sampaikan. Hati-hati dengan kekecewaan kita. Mungkin kita bilang, sudahlah aku mau pergi, tanda kutip, ke Emmaus yang nggak jauh. Ya, yang nggak jauh cuma sekitar 11 kilometer. Ya, rasanya nggak apa-apa lah. Aku tinggalkan dulu ibadah aku sementara ini, kira-kira beberapa saat saya sudah nggak ingat Tuhan-Tuhanan lagi, saya nggak mau berdoa lagi, saya nggak mau baca Alkitab lagi. Ketika kekecewaan dialami, ketika pengharapan kita tidak tercapai, ketika apa yang menjadi istilahnya penopang hidup kita itu semuanya runtuh, lalu kita menjadi kecewa dan kita mulai pergi mencari Emmausnya kita. Ya, makanya dikatakan judulnya jangan pergi ke Emmausmu, karena setiap kita tuh punya Emmaus tanda kutip. Nah, kenapa Yesus perlu datang ke mereka, menjumpai mereka dalam perjalanan menuju Emmaus? Karena Yesus mau sampaikan pesan. Ketika kita kecewa, jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Minta tolong host, mungkin bisa bantu untuk di-mute. Baik, mungkin bisa tolong di-mute-kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, Tuhan mau ajarkan kita bahwa sekecewa-kecewanya kita, jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Yerusalem itu berbicara apa? Berbicara hadirat Tuhan, berbicara persekutuan dengan Tuhan, berbicara persekutuan dengan orang percaya yang lainnya, juga berbicara keintiman kita dengan Tuhan, kerohanian kita dengan Tuhan. Hati-hati, Tuhan mau sampaikan sekecewa-kecewanya kita jangan pernah tinggalkan Yerusalem dan ke Emmaus. So, hati-hati dengan rasa kecewa kita. Karena kecewa kita bisa tinggalkan Tuhan. Berapa banyak orang yang kecewa dan akhirnya dia sudah nggak ke gereja lagi, dia enggak ingat-ingat Tuhan lagi, ya kan, boro-boro ke gereja, berdoa aja udah enggak, ya, berdoa 5 waktu juga sudah tidak. Bapak Ibu tahu ya doa 5 waktu, yaitu doa bangun tidur, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, dan doa tidur. Itu doa 5 waktu. Boro-boro ke gereja, doa saja sudah ditinggalkan. Boro-boro kita baca Alkitab, boro-boro kita punya praise and worship pribadi dengan Tuhan. Hati-hati dengan kekecewaan kita. Makanya Tuhan mau ajarkan ketika Kleopas dan temannya pergi meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus, Tuhan menampakkan diri ke mereka. Ini menjadi pelajaran buat setiap kita. Nah, apa yang menyebabkan mereka mengalami kekecewaan?
karena pola pikir yang salah dalam benak Kleopas dan temannya itu. Dan saya percaya ini juga terjadi pada beberapa murid Tuhan Yesus yang lain. Kleopas itu menganggap kalau Yesus mati maka selesai semuanya. Padahal memang rencana Tuhan Yesus harus mati. Betul ya Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Yesus harus mati. Yesus itu lahir ke dunia dengan satu tujuan, untuk mati di kayu salib. Gambarannya apa? Yesus versus Barabas. Nah, ketika kalau kita pelajari Injil-Injil sinoptik, kita akan tahu bahwa Yesus ketika diperhadapkan pada Pilatus, Pilatus mencoba membebaskan Yesus, lalu memberi pilihan. Mana yang akan dibebaskan? Barabas atau Yesus? Betul ya? Nah, tetapi yang dipilih untuk dibebaskan adalah Barabas. Ini adalah satu gambaran bahwa Barabas yang seharusnya dihukum mati, Yesus yang tidak bersalah harusnya tidak dihukum mati, malah terjadi kebalikannya. Ini betul seperti apa yang Alkitab katakan. Yesus itu menanggung dosa dan kutuk kita. Kita yang seharusnya mati, dihukum, tetapi karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Oleh karena kasih karunia Allah, terjadi pertukaran Yesus dan Barabas, Yesus dan kita. Kita yang seharusnya disalibkan, kita yang seharusnya mati binasa, tetapi karena Yesus yang menukar pertukaran di kayu salib, Yesus mati untuk kita, Yesus mati sebagai kita. Jadi Kleopas punya pola pikir yang salah sehingga dia menjadi kecewa. Lalu pola pikir salah apa lagi? Kleopas menganggap Yesus itu nabi. Makanya dia sangat berharap kepada manusia. Sedangkan Tuhan bilang jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan. Pola-pola pikir yang salah dalam benak Kleopas itu bisa sebagai gambaran pola pikir yang salah dalam benak kita. Seringkali kita tidak bisa mengerti akan rencana Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Lalu kita membuat kita bersungut-sungut, lalu kita membuat kita menjadi kecewa, dan kita berusaha lari dari Yerusalem kita ke Emmaus. Nah, yang kedua, Tuhan pulihkan Kleopas dan temannya. Tetapi ada yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Pertanyaannya, kenapa Kleopas dan temannya tidak mengenali Yesus? Karena pola pikir yang salah tadi. Pola pikir yang salah itu akan memblokade pengenalan kita akan Tuhan, akan memblokade kita untuk mengerti rencana Tuhan. Kita pengennya A, Tuhan pengennya B, ya kan? Ketika kita tidak merasa kok keinginan pengharapan saya tidak tercapai, lalu kita menjadi kecewa, kita nggak bisa ngerti rencana Tuhan yang sedang Tuhan planningkan untuk kita. Nah, kalau kita lihat tadi ayatnya 24, Lukas 24 ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Nah, kata mengenal di sini, kata Yunani, menggunakan kata Yunaninya adalah epiginosko. Ya, minimal punya dua makna ini. To know accurately, dan yang kedua, know well. Mengenal secara tepat dan mengenal dengan benar. Ketika kita sudah ada pola pikir yang salah, kita nggak akan bisa mengenali Tuhan dengan tepat. Kita nggak akan bisa mengenali Tuhan dengan benar. Jadi, apa yang mendasari kita kecewa? Karena pola pikir kita yang salah. Yuk, mari kita cek pribadi kita. Adakah pola pikir kita yang salah? Hati-hati, itu akan membuat kita kecewa. Kalau tidak dikelola kekecewaan kita, maka kita akan pergi meninggalkan Yerusalem kita menuju Emmaus kita. Di mana Emmaus kita? Bisa macam-macam. Bisa berupa hobi kita, ya kan? Kembali ke habitat kita yang lama, kesenangan kita yang lama, bahkan mungkin tanda kutip agama kita yang lama. Hati-hati. Nah, lanjut yuk. Lukas 24 ayat yang ke-25 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Alkitab bahasa Inggris versi The Message itu menggunakan kalimat, then he said to them, so thick-headed, so slow-hearted, why can't you simply believe all that the prophets say? Kurang lebih artinya lalu Yesus berkata kepada mereka, hai orang bodoh, lambat mengerti. Mengapa kamu tidak dapat mudah percaya kepada semua perkataan Nabi? Orang-orang yang punya kekecewaan, dia nggak akan gampang mudah untuk mengerti akan rencana Tuhan. Nggak akan dapat bisa dengan mudah untuk percaya akan rencana Tuhan. Jadi yuk mari kelolalah kekecewaan kita dengan baik. Apa penyebabnya kita tidak mudah percaya? Pola pikir yang salah memblokade pengenalan kita akan Tuhan. Pola pikir yang salah akan memblokade kita mengerti rencana Tuhan. Pola pikir akan menjadi salah ketika kita pakai pikiran dan pengetahuan kita, bukan memakai pikiran dan pengetahuannya Tuhan. Ada satu gambar yang mau saya ajak kita sama-sama perhatikan. Ini gambar apa? Ya, tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya. Ini gambar apa? Yang pasti wajah seorang manusia. Tapi perhatikan, dia itu sedang melihat ke kita atau sedang melihat ke samping? Ke depan. Lihat ke depan. Dua-duanya, samping dan depan. Ya, samping dan depan. Gambar ini menunjukkan bahwa ketika kita mengubah sudut pandang kita, kita akan bisa melihat gambaran yang berbeda. Setuju ya? Apa yang menyebabkan terjadi kekecewaan? Karena kita punya sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan. Kita ke Emmaus karena kita kecewa. Kenapa kita bisa kecewa? Karena kita punya sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan. Pelukis gambar ini, dia mau gambar muka orang yang sedang menghadap kita. Tetapi karena kita mengubah sudut pandang kita, kita akan melihat, oh, orangnya sedang memandang ke sebelah samping, bukan sedang memandang kita. Betul apa betul? Iya kan? Perbedaan sudut pandang itulah. Jadi apa yang membuat kita kecewa?
sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan. Jadi yuk, kelolalah kekecewaan kita, supaya kita tidak pergi ke Emmaus kita. Kesimpulannya apa? Yang pertama, dalam mengiring Tuhan, ada kalanya kita berbeda pola pikir, sudut pandang, kemauan dengan Tuhan. Mari jaga, jangan sampai kita menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Lalu pergi ke Emmausnya kita. Kenapa saya pakai tanda kutip? Karena setiap kita itu tanpa kita sadari, kita punya Emmaus. Apa Emmaus? Emmaus itu adalah tempat pelarian kita dari Tuhan. Tempat pelarian kita dari Tuhan. Kita meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Emmaus bicara kekecewaan. Mari belajar kelola kekecewaan kita, supaya kita tidak pergi ke Emmausnya kita. Dan yang terakhir, kesimpulan yang ketiga, tetap miliki hati yang masih mau diajar, tetap miliki rasa haus akan Tuhan. Dan yang ketiga, tidak meninggalkan persekutuan. Ketiga hal ini yang akan membuat kita untuk berbalik kembali dan mengenali apa yang Tuhan kerjakan.